Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar dari pelajaran 2, beragam bahasa di dunia. Nah, melalui pelajaran 2 ini kita akan belajar berkat Allah kepada bangsa-bangsa melalui keanekaragaman bahasa. Kita juga akan belajar tentang cara bersyukur kepada Allah atas keanekaragaman budaya, bahasa, dan agama bangsa-bangsa di dunia. Untuk topik kali ini kita akan fokus kepada bahasa. Nah, selanjutnya kita juga akan belajar bagaimana sikap menghargai keanekaragaman bahasa bangsa-bangsa di dunia. Sebelum kita lanjut ke materi 2, masih ingat materi minggu lalu? Nah, minggu lalu kita sudah membahas dari pelajaran 1, keanekaragaman budaya bangsa-bangsa. Kita belajar bagaimana cara menghargai perbedaan budaya. Yang pertama, tidak meledek atau menghina budaya dari tempat lain. Yang kedua, menggunakan warisan budaya, artinya kita mau mengenakan kain atau pakaian adat tradisional. Yang ketiga, mau mempelajari warisan budaya, mau mempelajari lagu daerah, ataupun tarian, bahkan alat musik tradisional. Keempat, kita juga mau menonton pementasan seni budaya, seperti pertunjukan barongsai, pertunjukan wayang kulit, dan masih banyak lagi. Keempat hal ini merupakan cara untuk menghargai perbedaan budaya. Kita juga belajar dari pelajaran 1 tentang jenis-jenis budaya menurut Chateora. Kita masih ingat ada 6, ya, ada 6. Tapi kali ini kita akan fokus pada satu budaya, yaitu bahasa. Bahasa merupakan salah satu pemberian Allah. Bahasa adalah alat berkomunikasi atau alat berbicara dengan orang lain. Di Indonesia memiliki 718 bahasa daerah dengan satu bahasa nasional atau bahasa yang digunakan oleh seluruh Indonesia, yaitu bahasa Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke, seluruh orang Indonesia mengenal bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Contoh, bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa Sunda, serta bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Sedangkan di dunia memiliki sekitar 6.912 bahasa. Contohnya, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Spanyol, bahasa Korea, bahasa Arab, dan masih banyak lagi. 10 besar bahasa yang paling banyak digunakan di dunia, yaitu ada bahasa Mandarin, Inggris, Hindi, Spanyol, Arab, Rusia, Melayu termasuk Indonesia, Portugis, Bengali, dan Prancis. Fungsi bahasa yang pertama untuk berkomunikasi, artinya untuk berbicara kepada orang lain. 2, untuk mengekspresikan diri, mengatakan apa yang dirasa atau dibutuhkan. Contoh, ketika kamu merasa lapar, mama atau papa tidak akan tahu hal itu karena kamu yang merasakan. Tetapi dengan perkataan atau bahasa yang kamu ucapkan, mereka menjadi tahu. Ketiga, mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, ketiga hal ini merupakan fungsi dari bahasa. Fungsi yang lain yaitu bercerita tentang firman Tuhan, seperti kisah berikut ini. Roh Tuhan datang untuk menolong. Kisah Para Rasul 2 ayat 1-42. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus
berdoa di sebuah ruangan besar. Lalu, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Awalnya terdengar seperti tiupan angin yang kencang. Lalu, lidah-lidah api bermunculan di atas kepala semua orang dalam ruangan itu. Roh Tuhan datang, dan semua orang mulai berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Inilah hadiah dari surga yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Murid-murid Yesus sangat senang. Roh Tuhan datang untuk hidup bersama mereka dan menolong mereka. Pada malam ketika Roh Tuhan turun ke atas murid-murid Yesus, ada banyak orang asing di Yerusalem. Mereka berbicara dengan bahasa yang berbeda-beda. Waktu mereka mendengar murid-murid Yesus berdoa, mereka datang untuk melihat suara ribut apa itu. Mereka menemukan murid-murid Yesus sedang menceritakan perbuatan Yesus yang ajaib. Tetapi mereka semua terkejut karena mereka mendengarnya dalam bahasa mereka masing-masing. Wah, apa artinya ini? Tanya mereka. Roh Kudus selalu membantu semua orang yang mengikut Tuhan Yesus sampai sekarang. Nah, dari cerita tadi kita bisa mengetahui bahwa Allah menggunakan bahasa untuk menyampaikan firman sehingga banyak orang dapat mendengar dan memahami firman Allah. Berikutnya, bagaimana sih cara bersyukur atas berbagai bahasa yang Allah berikan? Yang pertama yaitu kita bangga berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Mengapa? Karena bahasa Indonesia tidak lebih rendah dari bahasa yang lain. Semua bahasa sama di hadapan Allah, karena hal itu adalah pemberian dari Allah. Untuk itu, kita harus bangga ketika kita bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, mau mempelajari bahasa asing. Kalau di sekolah, di BPK Penabur, kita belajar ada 2 bahasa asing, yaitu bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Kita mau mempelajarinya dengan tekun. Ketiga, tidak sombong ketika bisa menggunakan bahasa asing dengan baik. Keempat, tidak mengejek atau menghina teman yang tidak mampu menggunakan bahasa asing, tetapi kita mau menggunakan kepandaian berbahasa kita untuk menolong orang lain. Contohnya seperti apa? Yang pertama, ketika kamu jago berbahasa Inggris, kamu boleh atau bisa mengajari teman yang kesulitan berbahasa Inggris. Nah, yang kedua, dengan berbicara kamu juga bisa menghibur teman-teman yang sedih. Sehingga kita tidak menggunakan kemampuan berbahasa kita untuk menyakiti atau mematahkan semangat teman kita. Sebaliknya, kita menggunakan bahasa yang Tuhan berikan kepada kita untuk memberikan semangat kepada orang lain dan membantu orang lain. Nah, itulah cara bersyukur atas berbagai bahasa yang diberikan Allah. Jadi, kamu mau bangga, mau mempelajari bahasa asing, tidak sombong,
tidak mengejek teman, dan menggunakan kepandaian bahasamu untuk menolong orang lain. Sekian pembelajaran hari ini. Silahkan sekarang kalian cek tugas-tugas yang ada dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.